Selamat pagi, nama saya Petrus Salim. Ada yang mungkin pernah ketemu di berbagai kebaktian, tetapi teman dengan Pak Agung sudah beberapa tahun. Istri saya ada di depan, anak saya ada 4. Mereka ke gereja dengan teman-temannya yang jingkrak-jingkrak. Anak-anak muda mereka mencari yang rame, yang jingkrak-jingkrak. Ya, hari ini saya berdua dengan istri saya. Dan saya usia 45. Saya kenal Tuhan sejak saya umur 18 tahun. Dan saya melayani Tuhan sejak saya umur 18 tahun. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tadi saya berdoa untuk saudara semua. Bagaimana saudara dan saya tahu tidak pernah terlambat karena sering hampir terlambat. Tidak pernah awal, tidak pernah telat, tetapi selalu on time. Jadi kalau kita katakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dia benar. Bagaimana saudara tahu? Karena sering hampir terlambat menurut pikiran kita. Saya sejak usia yang muda, umur 12 sudah merantau seorang diri. Waktu itu saya sekolah ke Singapura. Dan zaman berbeda. Hari ini saya punya anak umur 16, yang besar, yang kecil 12. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya harus melepas anak yang umur 12 ini sendirian merantau sekolah. Tapi zaman sudah berubah. Zaman dulu kita bahasa Inggris saja belepotan, di sekolah juga tidak diajarkan bahasa Inggris dengan baik, ya. Sehingga kita dipaksa untuk mencari yang lebih baik. Kalau zaman sekarang, anak-anak kita sudah pada jago Inggris, bahasa Mandarin pun bisa, ya. Lalu wawasannya jauh lebih luas dari kita pada waktu itu yang umurnya sama. Ya, mereka sudah overexposed dengan internet. Sudah terlalu banyak exposure-nya. Kalau zaman kita underexposed, exposure-nya kurang. Jadi zaman sekarang berbeda. Anak-anak saya tahan semua di sini bersama dengan saya karena sudah terlalu overexposed. Tidak perlu lagi kita dorong-dorong, malah kita harus menghambat, memperlambat. Akhirnya nanti akan kita lepas juga dia dewasa, tetapi kita perlambat sebisa mungkin dekat, sebisa mungkin kita berkomunikasi terus, kita bangun terus fondasi-fondasinya. Pada satu saat kalau dia ingin pendidikan lebih tinggi di luar negeri, kita harapkan dia sudah kuat. Kalau anak saudara dan saya umur 18, 19, dia sudah meninggalkan kita kuliah, dia masih belum bisa mempunyai satu pengertian yang benar akan kehidupan, satu fondasi yang kuat di atas firman Tuhan, saudara dan saya sudah gagal. Karena umur 18 sudah terbentuk. Nggak guna lagi diajakin ribut dan diajakin bertengkar karena sudah terbentuk. Kita perlu menanamnya dari kecil. Tetapi kembali kepada kesaksian saya, pada waktu itu umur 12 saya dilepas oleh orang tua. Pergilah saya ke Singapura merantau, kos di rumah keluarga Singapura. Dari kenyamanan di rumah, di mana naik turun mobil, di drop sekolah, dijemput, semuanya disediakan, sekarang harus mengurus diri sendiri. Paling kasihan saya ingat kalau saya lagi jatuh sakit dengan panas badan, saya harus naik bis ke dokter, cari dokter sendiri, cari obat sendiri. Dan saya sering menangis di dalam bis itu. Waktu itu saya umur 12, 13, sampai 17 di Singapura. Saya menangis seorang diri, sepi, dan ya rasanya bagaimana gitu jauh dari rumah. Di dalam kesendirian itu saya temukan hobi saya adalah musik rock yang sangat keras, bahkan tidak beredar secara bebas. Jadi kita harus cari di black market. Di Singapura kan sensor ketat. Kita harus cari di black market karena kata-katanya terlalu kasar, membunuh, pemerkosaan, bunuh diri, itu semua kata-kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Dan saya merenungkan lirik-lirik tersebut siang dan malam.
Maka itu firman Tuhan mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu kuasanya besar sekali. Saya merenungkan, saya bukan seperti pop music kan nadanya enak. Kalau hard rock itu kan apa yang didengar cuma elektrik gitarnya, ya serba ribut, kata-katanya itu samar-samar harus dibaca, gitu, baca. Seringkali ada banyak magic spell juga yang diselip-selipin di sini, kita nggak tahu. Alhasil saya mulai masuk ke dunia itu, dunia okkultisme, dan saya mulai memotong-motong badan saya dengan benda tajam. Kita mau berkumpul bersama satu grup, kita berbagi darah, kita minum darah yang dicampur, kita mengikat tali persaudaraan, kita berencana bagaimana kita exit dari dunia ini, bunuh diri dan sebagainya. Jadi saya mengerti bagaimana seseorang itu bisa mengakhiri kehidupannya. Kadang kita tidak bisa mengerti kan kenapa dia bisa mengakhiri kehidupannya. Begitu banyak yang ditinggalkan tanggung jawabnya. Tetapi saya mengerti karena saya pernah di sana. Itu tidak datang begitu saja, tapi direnungkan, segala cara sudah dipikirkan secara detail, lalu satu hari benar-benar dilaksanakan. Dan itu yang saya lakukan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Walaupun sudah berapa kali saya sudah hampir melakukannya. Dan saudara jangan salah, sekolahnya bagus, keluarga baik-baik, orang tua saya sayang sekali dan tidak pernah bertengkar di depan anak-anak, harmonis. Tetapi saya merasakan ada satu kekosongan yang nantinya saya baru tahu adalah saya perlu Yesus. Kosong, tidak ada tujuan, terombang-ambing. Saya lakukan kegiatan sekolah, yaitu tanggung jawab saya lakukan, tetapi kosong. Seperti satu perahu yang diombang-ambingkan, entah kemana di bawah angin, terserah. Saya berangkat ke Amerika umur 17, hampir 18. Orang tua saya tanya, mau kemana? Saya bilang tanpa pikir dua kali, San Francisco. Kenapa San Francisco? Karena di San Francisco ada gereja setan. Saya mau lihat yang namanya gereja setan itu seperti apa. Bagaimana caranya menyembah setan yang benar-benar. Karena semua di Singapura sensornya tinggi, jadi kita otodidak. Kita belajar sendiri, kita berkreasi sendiri. Terus saudara tahu waktu saya di San Francisco, saya temukan video-video dan semua yang kami lakukan di Singapura tanpa ada yang ngajar, itu persis yang dilakukan gereja setan di sana. Jadi ilham itu datang dari iblis. Maka itu firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak akan selesai sampai saudara binasa. Pertama mungkin dari hal yang kecil sepele, dia mencuri sukacita saudara. Dia mencuri damai sejahteramu dengan sekedar tersinggung, salah paham, saudara kesal, pahit, tidak dibereskan, menjadi akar pahit yang amat dalam. Dia mencuri dari engkau sukacita. Berikutnya dia akan mencoba membunuh. Dia membunuh semua harapan masa depanmu. Karena tidak ada satupun firman Tuhan yang bisa engkau dapatkan, janji-janji Tuhan yang bisa engkau dapatkan. Karena akar pahitnya begitu dalam. Hidupmu pahit, apa-apa pahit, pandangannya pahit. Tidak bisa, firman Tuhan itu saudara tidak bisa lihat kegenapannya. Belum selesai di situ, dia mau binasakan kehidupanmu sampai ke anak cucu. Kalau saya waktu itu masuk okkultisme, menyembah setan, itu kan sampai anak cucu dikutuk oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga bilang Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah. Amin. Saya temukan Yesus di sana umur 17-18 dan saya mulai belajar melayani. Hari ini saya adalah seorang pebisnis yang mengasihi Tuhan, pebisnis yang takut akan Tuhan. Saya juga melayani firman Tuhan, di mana dipercayakan saya melayani Tuhan, terutama di kalangan dunia bisnis. Saya mau share sama saudara hari ini karena disampaikan hari ini temanya bertumbuh. Bertumbuh, di belakang ada Build My Church. Sudah jelas ini bukan bicara mengenai fisik. Fisiknya gereja ini sudah di atas rata-rata. Tidak ada lagi yang perlu dibangun.
tetapi yang perlu dibangun adalah yang di dalamnya. Bagaimana kita bertumbuh melalui kendala, bagaimana kita bertumbuh melalui masalah demi masalah. Kita buka di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 9. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 9. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9, yang sering kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kita membaca perikop ini mengatakan demikian, bahwa dari sejak awal, ini sebenarnya membicarakan mengenai rencana keselamatan bagi umat manusia. Bagaimana Allah Bapa sudah merencanakan lewat Yesus akan datang keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Maka itu dikatakan di sini sejak awal itu sudah ada satu rencana yang besar, dan ini tidak diketahui oleh penguasa-penguasa dunia. Kalau penguasa dunia, kalau iblis itu tahu rencana Tuhan, maka tidak mungkin Yesus disalibkan. Karena suatu Yesus disalibkan, dia mati dan dia bangkit, itu justru menggenapkan rencana keselamatan bagi umat manusia. Itu justru meresmikan statusnya Yesus sebagai juru selamat. Mereka sanksi terhadap dia mengaku dia adalah anak Allah, Mesias. Orang-orang Yahudi sendiri yang menolak, mereka katakan itu dosa, blasphemy, mengaku sebagai Allah, maka disalibkan. Tetapi itu justru meneguhkan status dia sebagai juru selamat. Kalau iblis tahu, jelas tidak akan disalibkan Yesus. Tetapi ini bukti bahwa iblis tidak tahu rencana Allah. Iblis itu selalu 1, 2, 3 langkah di belakang Allah. Iblis itu bukan faktor dalam kehidupan saudara dan saya. Terlalu banyak kita berikan kredit bagi si setan. Dikit-dikit kita tengking, dikit-dikit kita salahkan setan, padahal tidak ada faktor dalam kehidupan kita. Dia tidak berperan dalam kehidupan saudara dan saya kalau saudara tidak mengizinkan. Sama sekali, itu bohong besar. Kalau saudara lemah, saudara masuk dalam permasalahan, saudara buat kesalahan demi kesalahan, keputusan bisnis yang salah berakibat rugi, nggak ada urusannya sama iblis. Tuhan pegang kendali kehidupan saudara dan saya. Kita mundur ke halaman pertama, Kejadian 1. Kita lihat rencana besarnya ini apa. Kejadian 1 ayat 28 bilang begini. Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari awal Allah punya rencana begini, menciptakan umat manusia. Waktu itu mula-mula adalah Adam dan Hawa, untuk pergi taklukkan bumi.
Didelegasikan kuasa milik Allah kepada Adam dan Hawa. Didelegasikan kemenangan demi kemenangan kepada Adam dan Hawa. Tetapi dosa masuk. Dan seiring dengan dosa masuk, masuklah kematian, sakit penyakit, segala kelemahan masuk di sana. Jadi saudara, kita lihat gambar besar. Saya senang selalu bicara mengenai gambar besar karena itu memberikan kita satu wawasan yang benar. Lalu kita mengerti, aku hidup ini untuk apa ya? Ada satu wawasan yang besar. Hidup ini bukan sekedar mencetak laba, cari uang, anak besar, aku tua, lalu aku mati. Tapi hidup itu harus ada satu wawasan. Aku ditaruh di sini oleh Tuhan untuk apa? 70, 80 tahun. Ini hanya transit. Lalu ada kekekalan. Jadi selama transit ini apa penugasannya untuk saya? Saya yakin lepas pribadi mungkin ada yang sudah tahu penugasannya. Saya tahu dalam hati saya, Tuhan menugaskan saya untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah di dalam dunia bisnis. Bagaimana sih berbisnis resmi bayar pajak? Bagaimana sih berbisnis semuanya dalam jalur firman Tuhan? Bagaimana berbisnis sebagai anak Tuhan? Bagaimana berbisnis tanpa hutang? Saya belum bisa mengatakan saya sudah lakukan semua, tetapi karena saya tahu penugasan saya selalu dalam pencarian. Saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan. Waktu saya hadapi masalah, saya berkaca kepada firman Tuhan. Saya mengukur diri saya kepada firman Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dalam bisnis saya? So it's a learning journey, satu perjalanan, dan saya belajar terus. Karena saya punya satu pandangan besar. Kita diberikan wewenang oleh Tuhan untuk pergi taklukkan duniamu. Dunia usahakah? Dunia rumah tanggakah kalau saudara ibu rumah tangga? Dunia sekolahkah saudara yang masih sekolah? Dunia pelayanan. Nah, masalahnya begini. Kalau Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya, begitu saja dia bisa lakukan. Iblis tidak jadi masalah sedikit pun. Nanti kita sudah baca kan di 1 Korintus 2, iblis tidak berperang sama sekali. Dia ketinggalan. Dia malah membantu Yesus menjadi juru selamat. Tetapi kemuliaan dan kemenangan yang Tuhan ingin tunjukkan di muka bumi ini, Tuhan ingin lakukan lewat hidup saudara dan saya. Apa artinya kalau Tuhan melakukan semua dengan sendiri, kemuliaan yang datang atas muka bumi, lalu semua orang terheran-heran? Tetapi yang dia ingin lakukan adalah dia lakukan kemenangan demi kemenangan. Dia bangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini lewat saudara dan saya. Disitulah letak permasalahannya. Karena manusia terbatas dari pandangannya. Hanya yang bisa dipegang dan diraba itu yang dipandang oleh manusia. Manusia terbatas dari fisik, manusia terbatas dari cara berpikirnya. Maka itu terjadilah selalu kita bergumul dalam kehidupan. Kita bergumul di dalam kehidupan. Nah, ada beberapa jenis masalah saya coba uraikan. Yang pertama kita buka di Hakim-Hakim. Saya harapkan kita semua pulang dari tempat ini, kita bawa wawasan yang baru atas segala permasalahan yang saudara sedang hadapi hari ini. Dan saudara bisa meraih kemenangan dari Tuhan. Hakim-Hakim 1 ayat 19 bunyinya begini. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, pegunungan. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kita loncat ke 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Syan dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Kita loncat ke 34.
Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan. Orang Amori adalah orang Kanaan. Mereka mendesak umat Israel itu ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Saudara, waktu itu Yosua baru saja berhasil memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua memberikan perintah, dibagi-bagi tanahnya kepada suku-suku Israel. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Habisin semuanya, tumpas mereka semua, kuasai tanah perjanjian seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Mereka mulai bergerak, tetapi tadi kita baca baru 3 contoh, ada banyak di beberapa tempat dikatakan mereka tidak berhasil mengusir orang-orang Kanaan dari lembah-lembah. Lembah Megiddo, siapa yang sudah pernah ke Israel? Belum ada? Sangat 1, 2. Saudara harus nabung, saudara harus rencanakan, saudara harus renungkan, gumuli untuk bagaimana bisa sampai ke Israel. Minimum 1 kali dalam kehidupan. Kalau sudah sekali pasti saudara ingin terus. Harus, kudu harus. Karena waktu saudara sampai di sana, pemahamanmu atas firman Tuhan akan terbuka. Memang banyak situs-situs sejarah ya. Situs-situs sejarah. Ada juga yang situs sejarah sudah nggak jelas. Jadi tour guide akan mengatakan ini katanya situs ini. Karena sudah mungkin nggak ada lagi pembuktiannya. Tapi ada yang original. Tetapi waktu saya sampai di sana, itu saya terbuka banyak hal. Contoh saudara. Kita kalau baca di Alkitab, banyak banget kan danau dan bahkan laut di Israel. Ada laut Tiberias, laut Galilea, danau Kinesaret, danau banyak sekali. Tahu nggak saudara, itu semua cuma barangnya satu. Tapi disebutnya Danau Galilea, kadang-kadang disebut the Sea of Galilee, Laut Galilea. Kadang-kadang disebut Danau Kinesaret. Kadang-kadang disebut Danau Tiberias. Barangnya satu. Jadi Yesus waktu pelayanan itu cuma nyebrang wirawiri. Karena kalau jalan jauh, dia nyebrang wirawiri. Tapi danaunya satu, dan itu bukan laut. Dengan itu aja saya langsung kebuka, oh begitu, saya pikir banyak banget di Israel airnya. Tidak ada. Sama juga Megiddo. Megiddo adalah lembah sepanjang mata bisa melihat, hijau semua. Tanah yang paling subur di Israel. Semua lembah itu adalah tanah yang paling subur yang bisa ditanami dan ada hasilnya. Maka dari itu orang Kanaan bersikeras, lembah dia fight sampai mati. Gunung gua kasih lo deh gunung. Orang Israel terima yang gunung-gunung. Yang lembah dia nggak ambil. Kalau saudara baca terus Hakim-Hakim lanjut, ini menjadi masalah besar bagi mereka. Karena mereka mulai bercampur dengan budaya mereka, bercampur dengan agama mereka. Mereka mulai menyembah Baal. Mereka kawin campur dan mereka jauh dari Tuhan. Masuklah ke mereka kepada masa-masa susah sebelum hakim-hakim pada muncul. Othniel, siapa? Yang orang kuat, Samson. Ada 6, 7 hakim-hakim. Ada masalah-masalah di dalam hidup kita. Itu karena saudara tidak menaklukkan kehidupanmu dengan tuntas. Tuhan suruh taklukkan tuntas, tapi sampai hari ini belum tuntas. Masih juga merokok, masih juga main-main di tempat gelap, masih juga berjudi, masih juga pornografi. Yes, saudara sudah terima Tuhan. Ya, saudara sudah mulai menjalani kehidupan seorang yang beriman. Tetapi ada yang kecil-kecil ini loh, yang masih belum tuntas. Ini akan menghalangi saudara dan saya mendapatkan yang terbaik dari janji Tuhan. Satu hari akan meledak jadi masalah besar. Jadi ada banyak masalah, salah satunya adalah kita sendiri yang cari masalah. Kalau saudara tahu kelemahanmu adalah minum, jangan ikut-ikut minum walaupun cuma segelas wine.
Saya nggak pernah ada masalah minum. Saya minum wine 1 gelas menikmati makan, no problem. Tapi ada orang begitu 1 gelas maunya 2, mau 3, mau 4. Kalau belum mabuk kayaknya belum cesplok. You know who you are. Jauhi. Kalau masalah saudara itu judi, ya liburan jangan ke Makau. Liburan ke Makau. Ngapain gitu di situ? Kalau masalahmu perempuan, ya jangan menggoda dirimu sendiri. Cari sekretaris yang paling jelek. Ya kan? Begitu interview, saya ngomong dari pengalaman pribadi kan. Kita interview, yang datang molek bener, wangi banget, dandannya luar biasa. Wah. Udah deh ya, jangan kayak gini, bikin susah diri sendiri. Karena setiap hari saya menghabiskan waktu dengan sekretaris lebih banyak daripada istri. Nah, itu kenyataan. 8-10 jam dengan dia, sudah diranjang pun masih SMS. Besok ini ya, gini. Kamar tidurku aku mau gini loh ya, di sini aku mau travel. Dia tahu semua kesukaan saya, makanan, kamar, kalau pesawat maunya jam berapa, kebiasaan saya dia tahu. Ketemu istri tinggal 1 jam, gitu juga udah capek. Ya. Ngobrol sebentar, hari ini ngapain, apa yang terjadi, bagi-bagi lagi sama anak-anak, waktunya istirahat. Setiap hari begitu. Jadi jangan kita meninggalkan hal yang kecil-kecil, yaitu tidak tuntas. Tidak tuntas. Tuntaskan. Masa sih udah jadi orang Kristen 10, 15, 20 tahun masih bergumul hal yang sama gitu. Tuntasin. Grow up. Bertumbuhlah. Jadi orang dewasa sedikit. Disiplin. No means no. Selesai. Jangan dikompromikan. Aku masalah minum, udahlah. Buang semua. Dikit juga gak mau. Masalahnya rokok sudah dilepas, sekarang ngetren jadi nyigan. Katanya lain sih nggak masuk, cuma di sini kumur-kumur ya. Ada aja gitu ya pembenaran. Jangan kita berkompromi dengan dosa. Itu membuat masalah. Itu masalah engkau yang cari-cari sendiri. Jangan tengking setan, jangan berdoa sama Tuhan minta tolong. Engkau yang cari-cari sendiri. Yang kedua, ada masalah diakibatkan oleh kesalahan kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Sampai dengan 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, yaitu Roh, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan bilang, kita ini gak tahu apa yang kita mau. Itu manusia. Kita pikir kita tahu apa yang kita mau. No, kamu gak tahu apa yang kamu mau. Kamu gak tahu bahkan bagaimana caranya berdoa. Kamu gak ngerti apa yang baik untuk kamu dan apa yang terbaik bagi kamu. Kita tahu siapa yang baik bagi kita. Kita mendoakannya. Tapi kita belum tentu tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka itu Roh membantu berdoa dalam kata-kata rahasia dan mengungkapkannya. Jadi seperti gini, kita kesal sama seseorang. Saya berdoa, Tuhan, ampuni Tuhan orang itu. Jahat sekali dia Tuhan, tapi ampuni Tuhan. Saya menghambur pengampunan Tuhan. Terus kita berbahasa roh. Sekarang pakai dia Roh berdoa, Bapak, sebenarnya anakmu ini perlu berdoa. Orang itu gak salah kok. Memang dia sama siapa juga tersinggung. Dan itu ada sejarahnya Bapak. Karena dia pengalamannya pahit. Di rumah tidak disayang orang tua.
mengalami abuse demi abuse, sehingga dia seorang yang pahit dan dia perlu dibentuk. Beri dia kekuatan untuk lewati ini. Nah, doanya bertolak belakang. Kalau saudara dan saya tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, seringkali kita berdoa pun salah sasaran. Sudah pasti kita bisa buat banyak kesalahan demi kesalahan. Karena kita buat keputusan dalam bisnis, dalam hidup, kita buat keputusan berdasarkan apa yang kita pikir terbaik bagi kita. Padahal salah itu. Contoh. Musa. Musa tahu ada panggilan yang mulia dalam kehidupannya. Musa tahu ada sesuatu yang spesial dalam kehidupannya. Memang Alkitab tidak merinci, tetapi saya yakin dia tahu, dia dengar gosip-gosip di kerajaan, bisikan demi bisikan. Kamu itu anak ditemukan di sungai, semestinya kamu udah dibunuh. Cuma Tuan Putri sayang sama kamu. Dia tahu ada sesuatu yang spesial. Dia tahu kalau dia melihat satu situasi di mana umatnya ditindas, dia keluar dari kerajaan, jalan-jalan di pasar misalnya, dia lihat umatnya, teman-teman saudara aslinya ditindas, dia tahu ada sesuatu yang Tuhan panggil nih. Aku geram melihat ini. Tetapi dia berbuat kesalahan. Dia membunuh seorang Mesir. Ya, ingat ceritanya kan? Dia melihat saudaranya ditindas, orang Ibrani. Dia lihat kiri kanan gak ada orang, dia bunuh, dia sumpetin di padang gurun. Tetapi satu hari ketahuan. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus lari ke Midian. Di sana dia ketemu dengan istrinya, dia married, dia punya anak, dia kerja. Saudara tahu berapa tahun dia di sana sebelum akhirnya Tuhan memanggil dia kembali untuk masuk? 40 tahun. 40 tahun dia harus menanggung konsekuensi dari kehilafannya. And you think, wow, disaster. Luar biasa. Habislah kehidupan dia. Jadi buronnya raja. Tetapi saudara, kita tahu apa yang terjadi setelah itu, right? Musa kembali. Dia yakini Firaun bersama dengan Harun, kakaknya yang lebih tua. Dia bawa umat Israel keluar. Saudara, Tuhan pakai kesalahan dia. Dia dididik selama 40 tahun di gurun pasir. Keluar dari kenyamanan istana. Karena kalau Musa satu hari harus memimpin plus minus 4 juta orang di gurun pasir. Nggak kebetulan 40 tahun juga di gurun pasir ya. Dia harus tahu bagaimana hidup di tengah gurun pasir. Jadi saudara dan saya bisa buat kesalahan. Pasti akan buat banyak kesalahan karena kita nggak mengerti apa yang terbaik bagi kita. Tetapi tenang, karena Tuhan itu akan membuat segala hal bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, firman Tuhan bercermin. Anda bercermin pada firman Tuhan. Reflect ke permasalahan yang saudara sedang hadapi. Saudara sedang mengalami permasalahan demi permasalahan. No problem. Kalau yang pertama tadi, you yang kompromi dengan dosa, beresin segera, oke? Kalau yang kedua, karena kita dengan kelemahan manusia membuat kesalahan, dan kita semua sering pasti buat kesalahan. Jangan khawatir, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Jadi kesalahannya bisa banyak, masalahnya bisa banyak, tapi semua disetel untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Beberapa bulan yang lalu, ada teman dekat mengadakan pesta pernikahan.
Waktu mau pesta pernikahan mendekat hari H, ibu-ibu nih istri-istri bilang, hari itu kita pada mau dansa. Waduh, dansa, aku udah orang yang paling kaku. Saya senang fitness, badannya masuk, kaku gitu, suruh dansa. Ya kita mau dansa, ayo dong, kita bikin rame supaya kita memancing, kita turun, yang lain ikut turun. Saya bilang, siapa yang mau latihan? Banyak, 10-15 pasang lah. Oke, saya bilang, saya ikut latihan. Saya cuma datang latihan 1 kali atau 2 kali lah. Ballroom dancing, bayangin, caca-caca lah apa, badan segini-gini, susah-susah. Hari H, orang-orang pada kaget, pikiran saya jagoan. Saya temukan waktu saya latihan, waktu saya berdansa ria itu yang penting adalah si instruktur. Instruktur ini ada caranya. Kalau saya dengan dia, saya benar. Begitu saya pindah ke istri saya, ngaco semua. Udah ada kaki bisa keinjak-injak. Pindah lagi ke instrukturnya, benar lagi, jadi jago banget. Karena dia yang bawa, temponya dia yang bawa. Kalau saya salah sedikit ya kasih kode gitu kan. Karena mikir ya, saya kan tangan begini otomatis. Tuhan tuh seperti itu saudara. Dia seperti partner dansa kita. Saudara bisa salah, sama dia di-adjust. Kalau saudara pegangan tangan sama Tuhan, nggak pernah salah. Dituntun, yang mana harus maju, yang mana harus mundur, otomatis saudara akan berdansa seperti pro kalau bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga sering perhatikan banyak masalah itu disebabkan oleh karena saudara dan saya takut membuat keputusan. Kita menghadapi satu masalah besar, konsekuensinya besar, dampaknya gede. Kita ragu, A atau B. Semuanya adalah harga, semua ada konsekuensi. Kita jadi tidak buat keputusan. Itu masalah juga. Saudara di dalam masalah harus ambil keputusan. Jangan didiamkan. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Ini lagu saudara. Lagu yang kita sering nyanyi. Tuhan menetapkan, tahu nggak lagu ini? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada yang tahu lagi? Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Rame-rame. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kadang-kadang saya nyanyi sendiri. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Saya alami satu hari harus buat satu keputusan bisnis besar, sudah ditodong. Nih, tanda tangan. Saya bilang sebentar ya. Waktu itu saya lagi di Bali, saya jalan ke pantai ya. Di situ jejer kan kursi-kursi malas itu untuk berjemur. Saya duduk setengah tiduran di sana, saya berdoa, Tuhan ini salah atau benar Tuhan. Muncul lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah saya. Apabila jatuh tidak sampai tergeletak. Oh gitu ya Pak. Oke, saya balik saya datang dengan peneguhan dari Tuhan. Dan benar saudara, itu terbukti satu kesalahan. Tapi waktu masalah yang muncul, dia mau gugat saya dan sebagainya. Saya tenang sekali dalam hati. Enggak ada sama sekali keraguan. Terima kasih Tuhan sudah kasih saya peneguhan.
walaupun saya salah tidak sampai tergeletak. Ngangkat lawyer aja kagak saya. Ngangkat pengacara juga enggak. Ya terserah ada yang mau gugat, saya memang salah, tapi apa boleh buat, kita nggak bisa terus. Ya, silakan, hakmu kalau kau mau gugat. Itu mundur sendiri. Saudara, kalau saudara dalam satu permasalahan, saudara dan saya harus berani buat keputusan. Jangan diem, jangan didiamkan, jangan digantung, jangan status quo. Bawa dalam doa, renungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan gerakkan, buat keputusan. Kita orang benar, tidak akan sampai tergeletak. Itu jaminan dari Tuhan. Saudara bisa buat kesalahan sekalipun, tetapi kalau kita sudah angkat di dalam doa, Tuhan akan jaga, tidak akan sampai tergeletak. Tapi saudara akan belajar dari masalah tersebut. Amin. Yang terakhir, saudara, ada masalah yang memang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Bukan salah saudara, seperti Ayub, tidak ada salahnya. Malah Tuhan mengendorse, mengakui di depan setan kan. Mau lihat nggak anakku Ayub? Oh, Tuhan endorse Ayub. Tidak ada salah. Tapi Tuhan izinkan permasalahan itu masuk dalam kehidupan. Untuk memproses dia, untuk meningkatkan dia, untuk menumbuhkan dia. Build a church. Saudara, di Markus 5 ada cerita mengenai Yairus, itu panjang. Saya tidak akan detail, tetapi saya akan ambil intisarinya. Markus 5 mengenai Yairus. Saudara boleh baca di rumah. Sangat menguatkan saya sewaktu saya menghadapi permasalahan. Saudara tahu ceritanya Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Tetapi anaknya sakit dan dia harus mencari pengobatan. Dan dia terpikir, dia terdengar, dan dia terpikir, aku cari Yesus saja. Yang kabarnya sudah kemana-mana, ahli menyembuhkan. Saudara harus mengerti keadaan hari itu. Seorang kepala rumah ibadat untuk dia mencari Yesus, seorang kepala grup okultisme. Itu sangat berisiko. Yesus ini grup okultisme. Orang Yahudi sendiri benci sama dia. Apa sih ini orang ngaku-ngaku anak Tuhan kemana-mana nyembuhin orang loh. Luar biasa ini orang mengikut setan atau apa gitu kan, okultisme. Tetapi si kepala rumah ibadat harus mencari Yesus karena apa? Kepepet. Jadi itu pun sudah satu proses bagi dia untuk turun merendahkan diri mencari Yesus. Ketemu dengan Yesus, Yesus seperti biasa sedang pelayanan bagi banyak orang di kerumun ini. Yesus bilang, oke, kita pergi ke rumahmu Yesus. Yesus happy kan? Tetapi saudara tahu, kita mencatat di dalam perjalanannya begitu banyak orang yang minta didoakan oleh Yesus. Dan Yesus mendoakan satu demi satu. Bahkan yang terakhir, ada seorang wanita yang pendarahan sudah 12 tahun. Dia menjamah ujung jubahnya Yesus. Yesus merasakan kuasa mengalir dari dirinya dan dia bertanya kepada muridnya, siapa yang menjamah aku? Muridnya bilang, lah, begini banyak orang, bagaimana kita tahu? Singkat cerita, wanita ini mengaku, saya. Dan Alkitab mencatat dia menceritakan kehidupannya. Bagaimana dia ke tabib sini dan situ sampai dia bangkrut 12 tahun. Diceritakan berapa menit? 30 kah? 1 jam? I don't know. 12 tahun punya cerita hidup. Yairus di sampingnya. Kalau saudara Yairus, saudara pikir gimana? Keburu mati kan anak gua. Keburu mati kan anak gua. Kapan sampai ke rumah? Jalan setapak demi setapak. Benar atau benar? Kita kan sering begitu. Kita berdoa, kita menantikan janji Tuhan. Sampai kapan Tuhan keburu bangkrut kan gua dah? Gitu kan? Kita merasa Tuhan tidak mendengarkan. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal saudara tahu, Yairus punya pandangan, hari ini aku mau cari solusi obat untuk anakku yang sakit.
Tapi Yesus punya satu agenda, hari ini aku mau bangkitin orang mati. Masuk dulu, biar renungkan. Agenda kita seringkali menghalangi agenda Tuhan. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Kita berpikir, saya perlu proyek ini supaya perusahaanku menjadi untung. Tuhan bilang, bukan yang ini, mau kasih lebih besar lagi. Tetapi untuk Yairus bisa melihat anaknya bangkit dari mati, dia perlu lihat dulu yang tuli disembuhkan, yang buta disembuhkan, yang pendarahan disembuhkan. Jadi sebenarnya wanita ini cerita Yairus ini, Yairus. Kalau Tuhan sedang memproses saudara, yakinilah, bukan karena setan jago, bikin masalah ulah dalam hidupmu, bukan karena engkau buat masalah, salah, kesalahan, tapi karena Tuhan sedang mau promosi saudara dan saya. Tuhan sedang mempersiapkan untuk melihat yang besar. Lebih baik engkau lihat yang kecil-kecil, membangun imanmu. Jadi doa saudara dimodifikasi dikit nih. Jangan doanya seperti mengeluh atau seperti tapi doanya adalah Tuhan, tunjukkan apa yang engkau ingin lakukan dalam diriku. Apalagi Tuhan yang masih belum Tuhan suka. Apalagi yang mesti saya kikis. Cara pandang apa mungkin yang Tuhan selama ini saya salah. Maka saudara akan cepat selesai dari proses tersebut. Sebentar tim musik naik, bantu saya sebentar. Penutupnya gini, 1 Korintus 10 ayat 13. Semua yang saya baca kan firman yang bukan yang aneh kan, saudara banyak yang hafal. Tetapi masalahnya cuma dihidupkannya aja, dijalankan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah yang solusinya sudah disediakan bukan lagi masalah. Jadi kenapa saudara khawatir, tidak tidur? Saya ngomong gitu, tapi kadang-kadang saya juga bilang tidur, nggak bisa tidur. Nanti istri saya ngingetin, oh bisa, iya benar juga. Itulah manusia. Masalah yang solusinya sudah disediakan bukan lagi masalah. Jadi fokus kita bukannya pada masalahnya, lalu kita khawatir dan kita cemas karena masalahnya. Tapi sikap kita adalah penantian. Bagaimana saya meresponi dalam masa penantian ini? Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Kiri, kanan, lurus, diam dulu. Lalu saudara baca firman, saudara dengar kesaksian, saudara dengar kaset khotbah, saudara bicara dengan kadang-kadang orang berdosa sekalipun, orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu Tuhan ngomong dalam hati, kiri, kiri. Sekarang kemana tuh? Lurus, kanan, belok, diam. Dan kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan. Dan kita berkaca kepada firman Tuhan, masa penantian itu luar biasa karena masa penantian itu akan memperbaiki sudut pandang kita. Akan mengkoreksi pemahaman kita. Akan mengetes motivasi kita yang terdalam. Sewaktu saya menghadapi beberapa masalah, saya berdoa satu hari dan Tuhan ngomong sama saya, Pit,
Memang kalau proyek ini gua kasih lu mau jadi apa sih, mau dibuat apa sih, doain udah bertahun-tahun ini proyek gak selesai-selesai. Terus kamu berubah gak sih Fit kalau dikasih ini proyek begini? Saya bilang, enggak Tuhan, aku tidak akan berubah. Yang benar, jangan cepet-cepet jawabnya. Ini dalam perenungan. Ini kalau kita dalam masalah kan selalu merenung, kita berdoa. Jangan cepet-cepet ngomong gak akan berubah. Lalu Tuhan kasih saya satu gambaran. Bayangkan, kamu masih muda, diberkati. Lalu kamu nyetir mobil mewah. Kamu masuk ke hotel lobby Grand Hyatt. Lagi bubar lagi pesta perkawinan. Ratusan orang semua di situ melihat kamu turun dari mobil mewah anak muda. Kamu gimana Fit jalan? Wah, ya, jalannya bisa ngambang di udara tuh. Sayapnya bisa keluar. Lalu kamu keluar dari lobi, mobilnya kesenggol bajai. What do you do, Fit? Beli baru Tuhan. Biasa handphone 1, sekarang handphone 2, 3. Yang terbaru harus selalu punya. Ini sudah berubah. Mungkin di mata teman-temanmu Petrus yang sama. Tetap baik, tetap bersahaja ya. Tetapi dalam hatimu engkau tahu. Engkau sudah berubah dan Tuhan tahu. Sewaktu masa penantian itu semua kita akan dipertanyakan. Kita akan bercermin. Motivasi, pandanganku, asumsi-asumsiku, semuanya dites, semuanya diuji dulu. Setelah selesai masalah saudara menjadi manusia yang berbeda total. Berbeda total. Itu proses dari Tuhan. Penutupnya Yesaya 40. Singer boleh bantu saya ya. Suara saya lagi flu dan suara saya bukan yang terbaik. Silakan Anda yang menyanyi. Saya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kadang-kadang firman itu ya, saya bilang kayak bermain kata-kata gitu. Gimana sih Tuhan, namanya lagi penantian kok bisa tambah kuat? Gimana sih Tuhan, namanya lagi penantian kok akan terbang tinggi, itu gimana sih Tuhan? Ini kayak permainan kata-kata. Tapi saudara kalau mengerti firman Tuhan, kita tadi dengar 30-an menit. Kalau saudara di dalam penantian seperti Yairus, saudara melihat mujizat, tentu saudara akan jadi kuat. Saudara dapat satu pandangan yang baru, pengertian yang baru, tentu saudara akan naik di atas masalah. Menggambarkan saudara sekarang punya pandangan yang luas. Saudara sekarang mengerti perspektifnya dari permasalahanku. Apakah ini karena aku dosa, kompromi? Apakah ini karena aku salah? Apakah ini Tuhan lagi proses? Dan kalau Tuhan lagi proses, apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan? Ayo Tuhan, beracara, aku siap. Apa yang tidak benar dalam diriku Tuhan? Yang tidak bisa dilihat manusia, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Bahkan istri pun nggak tahu, saudara. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, saudara. Begitu dihadapi masalah, kita baru tahu. Oh, saya ada masalah ini. Oh, ada kesalahan ini di masalah ini. Masalahnya bukan masalahnya. Selama ini saudara gumuli, masalahnya bukan masalahnya. Masalah yang sudah disediakan solusi oleh Tuhan bukanlah menjadi masalah. Masalahnya cara responmu, masalahnya cara engkau menantikan Tuhan. Masalahnya engkau masih berusaha dengan kekuatanmu sendiri mencari solusi. Itu masalah. Dan kita perbaiki hari ini. Kita berkaca pada firman Tuhan. Dan kita berdoa semua untuk mata saudara. Terangi hati kami Tuhan.
Ungkapkan dirimu Tuhan di dalam apapun yang sedang kami hadapkan hari ini. Ungkapkan dirimu sesungguhnya Tuhan. Dan kami mengerti bagaimana kami harus menjadi orang hari-hari. Bagaimana kami harus bersikap terhadap satu dua kendala yang saya sedang hadapi. Bagaimana saya harus mengambil keputusan demi keputusan. Berikan satu kejelasan, Tuhan. Celikan mata rohaniku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara berdoa. Berdoa untuk segala permasalahan.